Mantan calon wali kota Palembang Mularis Jahri sekaligus Direktur Utama PT Campang 3 sepertinya belum bisa bernapas lega usai dinyatakan bebas demi hukum atas kasus dugaan perambahan lahan perkebunan di Sumatera Selatan. Pasalnya, pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan masih menunggu tim penyidik Polda Sumsel untuk melengkapi bukti-bukti sebagaimana petunjuk dari jaksa peneliti saat melimpahkan berkas ke Kejati Sumsel. Sebagaimana ditegaskan Kepala Kejati Sumsel Sarjono Turin saat gelar acara temu media Senin 24 Oktober 2022, Mularis Jahri hanya dikeluarkan sementara waktu dan dialihkan penahanannya sembari penyidik Polda Sumsel melengkapi bukti-bukti sebagaimana petunjuk jaksa Kejati Sumsel. Diceritakan Kejati, perkara yang menjerat Mularis Jahri cukup fenomenal dikarenakan antar kedua belah pihak, baik dari Mularis Jahri dan pihak PT Laju Perdana Indah, telah bertikai sejak tahun 2007 silam. Bahkan perkara ini pernah dinyatakan P21 oleh Mabes Polri, namun tidak jadi dilimpahkan. Terakhir di Polda Sumsel, Mularis ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dalam proses penyidikan di Polda Sumsel, sudah sampai ke tahap gelar perkara, yang mana pada waktu itu menurut penyidik Polda Sumsel perkara itu sudah yakin telah memenuhi unsur delik dugaan pidana tentang perambahan hutan yang dilakukan oleh Mularis Jahri. Ketika proses perlimpahan berkas perkara tersebut untuk diteliti, tim jaksa Kejati Sumsel akhirnya mengembalikan berkas ke penyidik Polda Sumsel karena berkas tersebut dianggap belum maksimal dan harus melengkapi bukti sebagaimana petunjuk dari pihak jaksa Kejati Sumsel. Namun saat pengembalian berkas itu, masa penahanan Mularis hampir habis dan tidak diimbangi penyidik untuk segera mengumpulkan alat bukti sebagaimana petunjuk jaksa. Maka oleh karena penahanan itu ada batas waktunya sebagaimana KUHP, maka Mularis Jahri dibebaskan sementara sembari penyidik mengumpulkan alat bukti. Untuk seterusnya nanti apabila penyidik Polda telah berhasil melengkapi bukti-bukti sebagaimana petunjuk jaksa, maka selanjutnya barulah pihak penyidik dan jaksa Kejati Sumsel akan menentukan sikap. Sebelumnya Ditreskrim Sus Polda Sumatera Selatan menangkap Mularis Jahri dan ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan perambahan lahan perkebunan milik PT Laju Perdana Indah seluas 4.300 hektar di wilayah Desa Campang 3 Ilir, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan kerugian negara mencapai sekitar 700 miliar. Fadli, Sumek.com melaporkan.